Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak boleh. Masih situasi COVID, Pak Ustaz. Senang sekali bisa berjumpa Pak Ustaz sore ini. Gitu ya, luar biasa pertemuan kita. Ya. Untuk para sahabat yang sedang menyaksikan, memonitor kita, kita akan sharing mengenai topik hablum minanas, Pak Ustaz. Hablum minanas. Hubungan antar manusia. Hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaannya, gitu ya. Bagaimana kita harus bersikap, bertindak, berperilaku di antara pergaulan dengan sesama manusia lainnya, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dan dalam hubungan dengan masyarakat, ya Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau kita bicara tentang hablum minanas ini, apa hal-hal yang harus kita perhatikan? Hablum minanas ini, Pak Nur, adalah termasuk prioritas. Setelah hablum minallah, hablum minanas. Betul. Artinya yang utama itu kan hubungan kita kepada Allah. Nah, hubungan kita kepada Allah itu ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya baca Quran, gitu kan. Nah, tapi juga ini tidak akan menjadi indah gitu tanpa disempurnakan dengan hablum minanas. Maka apa hablum minanas yang harus kita perhatikan? Ya tentunya harus bisa memegang rasa perbedaan misalnya karena tidak semua manusia diciptakan oleh Allah sama. Ya, jadi di dalam perbedaan itu kita bisa saling menyempurnakan gitu kan. Nah, kemudian menghargai pemikiran-pemikiran orang lain. Ya, kadang-kadang kita berharap orang menghargai pemikiran kita, tapi kita sulit menghargai pemikiran orang lain. Kurang bertoleransi, kurang mengapresiasi gitu kan. Nah, kemudian mengapresiasi kesuksesan orang lain. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menerima kesuksesan orang lain. Ya, tanda orang iri itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Oh, begitu ya? Iya. Jadi mentalnya negatif ya? Negatif. Jangan sampai kita susah lihat orang senang dan bangga atau senang lihat orang susah, itu tidak baik. Nah, kemudian untuk bisa selalu berada pada frekuensi dalam sebuah hubungan, itu harus bisa saling dicintai, mencintai, memperhatikan, diperhatikan. Nah, ada orang-orang yang senang diperhatikan tapi tidak punya kemauan untuk memperhatikan orang lain. Senang dikunjungi tapi nggak pernah mau mengunjungi. Senang dihargai tapi nggak pernah berusaha menghargai orang lain. Nah, itu harus dibangun, harus maksudnya disadari bahwa hal-hal tersebut yang bisa membuat langgengnya sebuah hubungan gitu kan. Betul. Karena kalau terus-menerus begitu tidak seimbang ya, Ustaz. Tidak adil. Baik. Nah, kemudian untuk mengembangkan nilai-nilai positif di dalam berhubungan dengan orang lain, itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, Pak Ustaz? Ya, di dalam membangun hubungan yang positif antara satu sama lain, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam membangun hubungan positif itu. Yang pertama adalah bahwa kita harus punya satu visi dan misi yang sama sebenarnya dalam membangun hubungan ya. Betul. Misalnya, kenapa hubungan persahabatan kita langgeng gitu Karena kita punya visi dan misi yang sama. Atau misalnya punya hubungan kerja yang punya goal yang sama misalnya. Itu dalam satu tim misalnya. Atau punya cita-cita yang sama. Nah, kita ini berbeda, Pak. Kita sangat berbeda latar belakang, usia, semua berbeda, pendidikan berbeda. Tapi ternyata tidak sulit kita menyatukan persahabatan kita. Kenapa? Karena bisa jadi cita-cita kita sama. Apa? Membawa kemaslahatan buat orang-orang di sekeliling kita, buat orang banyak misalnya. Nah, yang kedua, langkah apa yang bisa kita lakukan agar hubungan kemanusiaan itu antara kita itu langgeng. Nah, kita berusaha menanamkan sama-sama punya cita-cita, menanamkan nilai-nilai kebaikan buat orang lain. Jadi jangan cuma sekedar mengambil manfaat kebaikan dari orang lain gitu kan. Nah, itu yang tidak adil tadi. Tapi apa sih yang bisa kita berikan buat orang lain? Misalnya, secara materi si A kurang, tapi secara keilmuan dia punya kelebihan. Maka kalau dia tidak mampu memberikan materinya, dia harus memberi ilmunya. Ada orang secara
ilmu dia kurang, tapi secara materi dia punya kemampuan. Nah, dia bisa memberikan dengan materi. Jadi saling mengisi, Pak Ustadz, ya. Betul. Atau termasuk pemikiran-pemikiran. Ya, kita bisa memberikan pemikiran kita, kontribusi pemikiran kita untuk kesuksesan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, menurut saya kita harus tahu apa sih hal-hal yang dilarang dalam pandangan agama dalam membangun hubungan. Nah, kan kita nggak boleh dengki, nggak boleh iri, nggak boleh memfitnah, nggak boleh bergunjing, nggak boleh menyakiti. Nah, bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Ya, bayangkan kalau kita digunjingin orang sakit hati nggak? Bayangkan tidak enak, kan? Kalau kita difitnah sakit hati nggak? Ya, kalau kita disakiti, bagaimana perasaan kita? Artinya itu harus kita tarik ke dalam diri kita. Kalau kita tidak ingin mendapatkan sikap negatif dari orang lain kepada kita, maka jangan lakukan negatif buat orang lain. Betul gitu, Ustaz. Oke, ada satu hal lagi nih Pak Ustadz yang pengen saya klarifikasi dari Ustadz. Jadi ada guru saya dulu bilang bahwa silaturahmi membawa rezeki. Gitu. Nah, itu konteksnya bagaimana dari sisi agama Pak Ustadz? Itu memang ada hadisnya. Hadis bahkan. Manahabba yusatullahu fi rizki wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka rajin-rajin silaturahim. Nah, coba kalau bahasa manajemen ada istilah network. Betul. Networking. Kita ini kan sebetulnya terhubung satu sama lain. Betul. Nah, makanya kenapa orang yang rajin silaturahim itu rezekinya lebih baik daripada orang yang malas silaturahim. Mungkin masih ingat ya. Awal pertemuan kita itu dimulai dari sebuah silaturahim kita di masjid. Betul. Nah, waktu itu setelah kajian di masjid, salah seorang dari sahabat Pak Nur mengundang saya untuk hadir di rumah Pak Nur. Nah, maka saya kemudian mau hadir. Artinya saya mau melangkah untuk membangun hubungan dengan Pak Nur dan keluarga. Nah, kemudian dari situlah beberapa tahun kemudian sampai detik ini terhubunglah hubungan kemanusiaan itu ya. Nah, sampai pada hubungan pekerjaan. Ada pekerjaan yang Pak Nur panggil saya untuk menerima karyawan di kantor. Artinya apa? Ternyata rezeki itu datang daripada silaturahim. Kesuksesan itu bisa dibangun melalui silaturahim. Kebahagiaan itu bisa dibangun dari silaturahim. Keilmuan juga bisa dibangun dari silaturahim. Jadi orang yang miskin, menurut saya salah satu orang miskin adalah miskin silaturahim. Betul. Itu dia. Setuju. Jadi bahasa manajemennya adalah networking. Networking. Bahasa kita adalah silaturahim. Nah, jangan lupa silaturahim itu lebih dalam lagi dari networking. Kenapa? Silah itu artinya hubungan. Rahim itu adalah kasih sayang. Jadi ketika kita membangun sebuah silaturahim, berarti kita terjalin kasih sayang. Maka kalau bicara kasih sayang kan berarti bicara nilai-nilai positif kan? Betul. Dicintai, menghargai, menyayangi, bertoleransi dan seterusnya. Betul, luar biasa sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz, di dalam bersikap untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain itu, kita kan harus melakukannya dengan rendah hati, tidak sombong gitu ya, terus saling menghormati gitu ya. Nah, ini sebetulnya lebih merekatkan hubungan dengan orang lain itu kan? Karena orang lain akan merasa jadi lebih nyaman. Nah, ini contoh salah satu ya dalam konteks reuni misalnya. Kita tahu bahwa teman-teman reuni kita itu level ekonominya tidak sama. Lebih banyak menengah ke bawah misalnya. Terus tiba-tiba kita datang dengan mercy gitu. Tanpa kita sadari kita melukai hati mereka sebetulnya. Atau kita tampil dengan eksklusivitas, merasa kita ini berbeda. Bagaimana respon perilaku kita mendongak cara berjalan kita. Kemudian kita tahu bahwa level mereka adalah level ekonomi menengah ke bawah tadi. Kemudian kita punya jam. Padahal kita bisa pakai jam yang biasa, tapi kita pilih yang Rolex biar mereka tahu kelas kita ada di mana. Nah, itu sebetulnya secara tidak langsung kita melukai perasaan mereka. Nah, jadi dalam membangun silaturahim itu juga harus menimbang rasa. Bagaimana kira-kira kalau saya melakukan ini, bagaimana perasaan mereka? Maka jadilah orang yang rendah hati tadi. Jadilah orang yang bijaksana tadi. Jadilah orang yang justru menebar kebaikan dan kasih sayang. Saya punya satu cerita.
Ada satu partner jemaah lah namanya, cerita kepada saya, ada orang sukses Ustaz. Suksesnya luar biasa. Ya bangun masjid, bangun panti asuhan, tapi tasnya tas Tanah Abang katanya. Oh gitu ya. Padahal tapi dia banyak bangun panti asuhan, bangun masjid, punya bisnis, tapi dia pakai tas Tanah Abang gitu. Kenapa? Ternyata dia nggak mau terlihat mencolok di antara teman-temannya. Kenapa? Ada kekhawatiran melukai hati mereka. Iya betul, luar biasa. Rasa rendah hatinya ya Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, luar biasa nih perbincangan kita sore ini. Ada banyak manfaat buat kita semua, buat saya, buat sahabat-sahabat, insya Allah deh. Untuk Pak Ustaz juga gitu ya. Jadi terima kasih atas silaturahimnya gitu ya. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikut. Kepada para sahabat yang telah memberikan perhatian, atensi, kami ucapkan terima kasih pada Pak Ustaz juga gitu kan. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.